Perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita telah terhubung dengan Kepala Riset Praus Capital, Alfred Nainggolan. Selamat pagi Pak Alfred. Selamat pagi Mbak. Pak Alfred, kemarin IHSG ditutup menguat, pergerakannya untuk hari ini seperti apa Pak? Ya, kalau untuk hari ini kita juga masih melihat bahwa trennya masih belum berubah ya, artinya masih dalam tren bullish walaupun tadi bahwa dalam 1-2 pekan ini volatilitasnya agak berkurang sehingga hari ini juga kemungkinan IHSG akan diperdagangkan pada range yang cukup sempit. Tapi memang yang cukup diapresiasi adalah kita melihat bahwa tren yang terjadi yang terus berlanjut bahkan di 1-2 pekan terakhir ini banyak memang didominasi oleh domestic investor kita. Kita lihat bahwa khusus di pekan ini aja asing masih cukup masif untuk melakukan net sell, tapi IHSG kita mampu bertahan. Artinya kalau kita lihat ini bagaimana memang domestik kita relatif cukup confident untuk melihat prospek beberapa emiten karena memang dalam pekan ini banyak sekali informasi mengenai emiten, khususnya tadi adanya paparan publik expose yang cukup masif yang dilakukan oleh bursa terhadap emiten, itu yang sedikit membantu sentimen-sentimen individual saham. Oke, kalau bicara domestik, Menteri Keuangan juga memprediksi ekonomi 2020 bisa minus 1,1%. Bagaimana pengaruhnya ke pasar? Ya, kalau pengaruhnya memang kondisi rilis yang kemarin di kuartal kedua memang membuat pasar melihat bahwa terjadi perubahan yang memang kita tahu bahwa banyak yang tidak sesuai dengan skenario awal ya. Jadi bahkan di kuartal ketiga juga pasar juga sudah mulai cukup optimis bahwa kemungkinan akan ada minus lagi untuk ekonomi kita di kuartal ketiga atau kontraksi lagi. Jadi dengan rilis atau statement tadi dari Ibu Menteri Keuangan tersebut, memang pasar melihat bahwa ini lebih realistis ya, dan kondisinya juga kalau dilihat di beberapa negara, khususnya nanti di bulan ini di akhir bulan ini akan ramai dari Eropa untuk rilis kuartal kedua, juga angkanya juga relatif cukup berat untuk GDP kuartal kedua dan kuartal ketiga. Jadi itu yang kalau kita lihat bahwa meskipun diprediksi untuk bottomnya itu kemungkinan minus sampai full year, pasar melihat bahwa itu memang lebih realistis. Tapi so far memang yang dilihat adalah proses recovery terus berjalan. Kalau kita lihat core-nya yaitu bicara masalah vaksin juga sampai sekarang progresnya juga masih sangat bagus. Artinya bahwa ending untuk pandemiknya udah kelihatan. Jadi meskipun data-data ekonomi memang turun dibandingkan ekspektasi semula, kalau kita lihat pasar lebih melihat tadi adanya ruang recovery yang relatif akan cukup kuat ketika tadi core-nya bicara masalah vaksin sudah mulai menemukan titik terang. Bahkan kalau kita lihat sudah ada yang sudah mulai produksi di ekspektasi bahkan di awal tahun sudah bisa didistribusi. Anda melihat di akhir tahun nanti IHSG bisa menyentuh di level 6.000? Kalau untuk kondisi 6.000 relatif cukup berat ya, karena kita lihat bahwa penguatan di bursa Amerika meskipun kita lihat bahwa naiknya sudah cukup signifikan, tapi kita lihat ruang kenaikannya juga sudah mulai cukup terbatas. Jadi kalau kita lihat untuk level 6.000 relatif memang cukup berat untuk mencapai ke sana, karena tadi bahwa angka-angka dari emiten sendiri bisa dibilang tidak akan banyak mengejutkan untuk kuartal ketiga, kuartal keempat, karena pasar sudah melihat di semester pertamanya. Jadi kita punya target 56 sampai 57 adalah level yang cukup bagus sebenarnya untuk IHSG di akhir tahun nanti. Oke, kalau kita bicara Amerika ada sentimen positif juga rasanya ya terkait dengan Kamis waktu sempat Gubernur The Fed akan bertemu dengan para bankir dari Bank Sentral dan juga Menteri Keuangan. Seberapa besar ini membawa pengaruh ke IHSG? Kalau pengaruhnya mungkin nggak terlalu besar Mbak ya, karena kalau kita lihat bahwa bursa Amerika juga naiknya udah cukup signifikan, dan memang untuk agenda The Fed ini pasar juga tidak akan ada banyak kejutan lagi, karena kalau kita lihat concernnya sudah lebih kepada inflasi aja yang memang agak sedikit menjadi faktor untuk pendorong recovery ekonomi. Jadi kejutannya nggak akan terlalu besar lagi terhadap IHSG kita, begitu juga terhadap bursa Amerika.
Oke, sekarang terkait dengan uji coba vaksin sudah memasuki yang ketiga, bahkan sudah ada tokoh-tokoh yang mengajukan diri untuk divaksin begitu sebagai uji coba. Terkait dengan sektor farmasinya sendiri kan terus diselimuti sentimen positif, tapi kenaikannya juga sudah cukup tinggi sampai sekarang. Apakah bagaimana prediksi Anda untuk saat ini? Apakah kita sudah bisa masuk? Ya, kalau untuk sektor farmasi, alat kesehatan memang outlook-nya cukup positif. Cuma memang kembali bahwa emiten-emiten di bursa kita itu untuk sektor farmasi, terkhusus alat kesehatan relatif sangat terbatas. Kalaupun ada, kalau kita lihat valuasinya juga sudah cukup tinggi sekali ya, bahkan bergerak irasional untuk valuasinya, seperti misalnya BUMN farmasi kita, Indofarma, Kimia Farma, dan juga ada KLBF. Dan kalaupun ada emiten-emiten yang lain, likuiditasnya masih terbatas. Jadi memang itu menjadi faktornya kenapa tadi bahwa meskipun farmasi cukup baik, sangat bisa dibilang cukup menjadi pusat perhatian sektor yang sangat berprospek, tapi kembali lagi memang bahwa saham yang ada yang berkaitan langsung dengan sektor alat kesehatan, farmasi sangat terbatas. Itu memang faktornya. Jadi itu yang membuat kenapa tadi bahwa ruang untuk bursa bisa menyerap sektor farmasi menjadi sebuah sektor yang bisa mendorong penguatan indeks sangat terbatas. Beda dengan tadi kalau perbankan atau konsumer yang memang banyak di emiten-emiten kita yang bergerak di sektor tersebut. Baik, Pak Alfred Nainggolan, Kepala Riset dari Praus Capital, terima kasih telah bersama kami pagi ini.